Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya memaparkan diri. Saya Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 64. Nama saya Kevin Arianto, STB 3905, Program Studi Manajemen Pemasyarakatan B. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai delik keuangan negara. Di pendahuluan ini, saya akan memberitahukan tentang ketentuan pidana yang termuat dalam UU P3KN atau UU Nomor 15 Tahun 2004, merupakan instrumen hukum yang bersifat primum atau premium remedium, bukan bersifat ultimatum remedium. Apa sih premium remedium ini? Bisa diartikan sebagai hukum pidana yang diberlakukan sebagai pilihan utama, sedangkan ultimatum remedium itu hukum pidana menjadi jalan terakhir untuk sebuah perkara. Dalam arti yang kedua, dalam arti jika terjadi perbuatan tidak sesuai dengan hukum keuangan negara pada saat pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang terjaring masuk ke dalam ketentuan pidana UU P3KN, harus dilakukan penyelesaian berdasarkan pasal-pasal yang terkait dengan perbuatan itu. Di sini letak sifat premium remedium dibandingkan dengan sifat ultimatum remedium karena berkaitan dengan perbuatan pada saat dilakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Di slide selanjutnya, di sini ada pasal-pasal yang berlaku untuk delik keuangan negara dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 di pasal 24, 25, dan 26. Delik formal yang terdapat dalam ketentuan ini lebih banyak dilakukan dengan kesengajaan atau offset. Menurut Wirjono Kotjodikoro, asas hukum pidana di Indonesia, kesengajaan ada 3 macam. Yang pertama, kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu atau offset or mark. Yang kedua, kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi atau kesengajaan secara keinsafan kepastian atau offset which there hate bad to be with it. Yang ketiga, kesengajaan seperti nomor 2 tetapi dengan disertai keinsafan, hanya ada kemungkinan atau bukan kepastian bahwa suatu akibat akan terjadi atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan. Setiap orang itu bisa saja menjalin delik keuangan. Terdapat 5 ayat yang akan mengatur orang tersebut melakukan tindak pidana pengelolaan keuangan negara. Ya, terdapat di pasal 24 ayat 1, 2, 3, dan 4 dan pasal 26 ayat 2. Pasal 24 ayat 1 UU P3KN secara tegas menentukan setiap orang dengan sengaja tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan atau menolak memberikan keterangan yang diberlakukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Di sini terdapat unsur-unsur delik yang terkandung dalam pasal 24 ayat 1 UU P3KN. Yang pertama, setiap orang. Yang kedua, perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Yang ketiga, perbuatan itu berupa tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen yang diberlakukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan yang terakhir, perbuatan itu berupa menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran dan pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara. Next, seperti di ayat 1, di ayat 2 juga ada unsur-unsur deliknya. Yang pertama, setiap orang. Yang kedua, perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Yang ketiga, perbuatan itu berupa mencegah, menghalangi pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Yang terakhir, perbuatan itu berupa menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Di ayat ketiga, unsur-unsur deliknya yang pertama setiap orang. Yang kedua, perbuatan dilakukan tidak terikat pada sengaja atau lalai. Yang ketiga, perbuatan itu berupa penolakan pemanggilan BPK tanpa alasan-alasan yang sah menurut hukum. Mungkin dia mangkir dalam pemanggilan dari BPK dengan alasan yang tidak masuk akal. Dan yang di ayat yang keempat dengan unsur-unsur deliknya, pertama, setiap orang. Yang kedua, perbuatan dilakukan dengan sengaja. Yang ketiga, perbuatan berupa memalsukan atau membuat palsu dokumen yang diserahkan kepada pemeriksa. Dan yang terakhir, membuat dokumen yang diserahkan kepada pemeriksa. Jadi setiap pasal-pasal 1 sampai 4 ini mungkin di pasal 24 ayat 1 angka 1 dan 2 itu hampir semua sama. Dan yang dibedakan yaitu pasal 3 dan 4 di masing-masing ayat. Dan selanjutnya di pasal 10 UP 3KN secara tegas menentukan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pemeriksa dapat yang pertama meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan. Yang tiga, melakukan penyegelan, penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, meminta keterangan kepada seseorang. Dan yang terakhir, memotret, merekam, dan mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Setiap pemeriksa dalam pasal 25 ayat 1 UU P3KN yang menegaskan setiap pemeriksa dengan sengaja menggunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau paling banyak denda 1 miliar rupiah. Unsur-unsur delik yang terkandung dalam pasal 25 ayat 1 UU P3KN yaitu yang pertama setiap pemeriksa, yang kedua perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, yang ketiga perbuatan itu berupa menggunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan. Unsur delik pasal 25 ayat 2 UU P3KN. Pertama, setiap pemeriksa. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan tugas pemeriksaan. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua yang sedang mempelajari tentang keuangan negara ataupun delik keuangan negara.
Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.